bersama saya di sini tuan rumah Wangun Sari Channel. Kali ini kembali lagi kita kedatangan aktivis yang tidak asing di Desa Wangun Sari, Pak Eris. Saya tidak akan nanya sehat atau enggak, Pak, ya, karena memang kedatangan Bapak betul. dengan kondisi yang segar bugar, pasti sehat walafiat. Sehat ini. Alhamdulillah. Pak Eris, mantengin sosmed. Sosmed, astagfirullahaladzim. Sosmed, Pak. Beberapa hari kebelakang mantengin terus kan sosmed. Kita selalu pantengin pergerakan masyarakat, baik secara lahir maupun di medsos kita ikuti, karena itu bagian daripada kepedulian kita pemerintah desa kepada masyarakat. Iya. Tapi akhir-akhir ini Pak, sekarang Pak lagi gempa bumi, Pak. Ya. Gempa bumi politik di Indonesia. Pengumuman yang dikeluarkan oleh Koalisi Perubahan. Guys, tapi sebentar. Kali ini kita mau ngobrol perihal politik. Pandangan politik di desa itu seperti apa? Melihat politik nasional. Nanti saya kembali lagi mengundang Pak Eris sebagai narasumber. Saya pengen menggali dulunya mengenai pandangan beliau terhadap situasi dan perkembangan politik nasional yang berangkatnya di desa. Lagi nih Pak, kembali saya mengulang, gempa bumi politik terjadi hari ini di Indonesia dan sekarang masih trending di Twitter. Betul. Deklarasi Anies Rashid Baswedan dengan Muhaimin Iskandar yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB. Apa pandangan pertama mengenai apa yang Bapak lihat setelah melihat berita tersebut? Terima kasih. Ini obrolan yang sangat benar-benar berat karena ini kaitan dengan politik. Tapi kita hidup tidak bisa lepas dari politik gitu kan. Kalau kita perhatikan politik nasional, Kang Deddy, sebetulnya saya tidak terlalu jauh ke sana untuk masuk mengarah ke si A, si B, si C. Nggak boleh. Karena posisi saya hari ini di desa itu sebagai ketua sekretaris PPS. Nah tentu dalam hal ini saya sendiri harus menyampaikan secara berimbang bagaimana konstelasi politik yang ada di Indonesia hari ini yang sangat luar biasa, kejutan-kejutan daripada banyak koalisi betul. Nah tentunya secara pribadi, ini pandangan pribadi saya, itu hal-hal yang wajar saja ya, karena di dalam sebuah politik itu tidak ada yang namanya pengkhianatan. Itu sebuah yang keharusan, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri kalau kita menyikapi secara dewasa. Karena apa? Yang namanya politik itu tidak ada yang abadi. Satu detik itu saja bisa berubah. Itu menurut pandangan saya di desa. Tentunya dalam hal ini menyikapi pertanyaan Kang Den tadi ya, saya tidak terlalu jauh Yang jelas semua calon, baik calon presiden, calon wakil presiden, calon DPR RI, DPRD kabupaten dan provinsi, dan DPD itu sendiri sebetulnya orang-orang yang sudah terjaring oleh partainya itu sendiri, yang dianggap punya kompeten dan punya kemampuan untuk memajukan Indonesia ke depan. Itu Kang kira-kira. Ya, tapi apa kesan pertama yang dilihat setelah melihat berita tersebut? Pandangan Bapak terhadap kagetkah seperti apakah gitu, yang digadang-gadang kan Pak Anies itu dengan AHY selalu mesra dan sebagainya gitu. Nah itu Kang, salah satu keunikan politik itu di situ. Nah makanya kalau kita tidak senang atau baperan terhadap politik akan menimbulkan emosi. Tapi saya di desa sudah masuk karena saya senang politik kan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu sudah menurut saya datar-datar saja, kan gitu. Tidak ada kejutan sebetulnya, karena semua pengamat hari ini kalau dianggap gagah, saya rasa gagah hari ini ketika memasangkan si A dengan si C, si D dengan si itu sebetulnya sudah melenceng, karena tadi
sehingga muncul gempa bumi Iya. kan, itu yang sangat Iya. Gempa luar bumi biasa politik. lah itu gempa bumi politik. Itu sebetulnya bukan ke arah sana. Karena politik itu bisa berubah kan. Itu dan sulit untuk ditebak. Bagaimana mereka punya keinginan sesuai daripada cita-cita mereka dan kepentingan mereka itu sendiri, baik partai politiknya maupun ke orangnya itu sendiri. Itu kan. Tapi perjodohan ini ya Pak, kalau dilihat di sisi politik desa gitu ya, politisi desa mungkin. Ini kan rasanya sangat terkesan mendadak dan terkesan terburu-buru. Apakah dari sudut pandang desa, apakah memang sudah dari dulu sudah ada sinyal-sinyal untuk perjodohan ini, apakah gimana? Gini kan, perjodohan atau pernikahan yang dibentuk oleh partai, yang diwadahi oleh koalisi, sebetulnya hal-hal yang biasa saja, hal yang wajar. Nah, karena mereka melihat bagaimana nanti kompetisi di depan, yang hari ini di depan mata nih, yang sudah tidak jauh lagi untuk menghadapi sebuah kompetisi yang besar, tentunya butuh trik-trik yang mungkin bisa memenangkan dari sebuah kontestasi itu. Namun dalam hal ini kami di desa nih memandang bahwa sudut pandang daripada hari ini kenapa sih bergabungnya PKB dengan Nasdem, itu mungkin ada bagian-bagian kaum Nahdliyin yang ditarik oleh Nasdem itu sendiri, gitu. Karena PKB ini kan lebih banyak ke kaum Nahdliyin, walaupun di NU itu Kang Denny itu kan banyak figur-figur yang dianut oleh kaum Nahdliyin itu sendiri. Nah, ada beberapa tokoh NU yang mungkin menjadi kiblat mereka. Jadi si NU ini menurut pandangan saya tidak menjadi satu komando. Jadi ada beberapa figur. Jadi si Nahdliyin ini, si kaum Nahdliyin ini melihat dari figur-figur begitu. Tapi kalau melihat perjodohan ini, perkiraan kans kemenangan putaran pertama, kalau misalkan skemanya tetap 3 calon, berarti sudah otomatis akan ada dua putaran pemilihan presiden. Pasti. Tapi kalau melihat perjodohan antara Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin Iskandar, kans kemenangan di putaran pertama berapa persen kira-kira? Kalau berbicara ke arah sana terlalu tendensius menurut saya. Kita lihat saja ke depan seperti apa. Polling bisa dijadikan suatu patokan buat hari ini ya. Kami pun di desa selalu memantau pergerakan dan perubahan peta politik yang secara nasional. Bagian dari masyarakat yang senang berpolitik tentunya mengikuti kan. Namun dalam hal ini kalau berbicara persentasi hari ini pasca deklarasi, saya itu pun tidak bisa menjamin sekian persen. Karena apa? Ini kan baru mereka baru mau memasarkan. Ada kemungkinan berubah juga ya Pak ya? Ada kemungkinan berubah lagi nanti. Bisa saja nanti kalau saya lihat bisa saja 4 calon nantinya. Gitu, di putaran pertama. Maksudnya di kontestasi pertama. Kalau untuk putaran kan dihitung daripada kalau memang di atas 50% ya pasti menang gitu. Tapi kalau di bawah itu kan bisa 2 putaran. Gitu. Begini Pak Eris, berbicara politik di Indonesia sangat kompleks ya Pak ya. Tidak bisa ditebak. Contohnya hari ini kita beberapa bulan ke belakang Anies Rashid Baswedan begitu mesra dengan AHY, lalu kemudian dikhianati dengan bahasa yang trending sekarang, pengkhianat dan sebagainya. Nah, dari sisi keuntungan dari pasangan Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar, apa yang diuntungkan oleh Anies khususnya Nasdem, dan apa yang diuntungkan oleh
PKB melalui perjodohan. Gini kan, kalau berbicara keuntungan, semua keputusan itu kan dasarnya daripada kajian. Ya, kajian dari mereka. Mereka punya pakar politik, mereka punya pengamat politik, mereka punya wadah yang namanya polling tentang sosok daripada yang akan diusung nanti. Ini berdasarkan hitung-hitungan mereka. Nah, untuk berbicara presentasi ya mereka yang tahu sendiri kan. Cuman kalau kita tarik ke desa, ini politik di desa sama kan, jadi sebetulnya sama saja dengan nasional. Karena di desa pun hari ini sudah mulai menggeliat bagaimana menuju 2025. Kalau nanti rancangan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 itu tidak diketok palu ini tahun ini, ada kemungkinan ya ramainya kontestasi di desa pun sama halnya dengan nasional hari dan ini. Itu salah satu strateginya PKB ke desa-desa kan, salah satu fraksi PKB yang mengusulkan bagaimana caranya revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 kemudian menaikkan dana desa 5 miliar gitu ya, itu salah satu. Nah, kemudian pandangan sebagai politisi di desa lah ya Pak. Tapi tentunya Pak Eris ini tidak hanya bergerak di desa saja, tentunya pasti lebih luas ngobrolin kabupaten dan sebagainya. Khususnya di Kabupaten Sukabumi lah ya Pak. Kita ngobrolin jangan terlalu jauh ngobrol Indonesia. Apa yang terjadi setelah pasca deklarasinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Gini Kang, yang namanya masyarakat, entah itu partai, entah itu simpatisan atau mereka menjadi tim sukses di desanya masing-masing, termasuk di desa Wangunsari hari ini memang banyak para tim sukses yang dibentuk oleh partai itu sendiri. Nah, kita di desa menyikapi dan memberikan ruang bagaimana sih kontestasi politik hari ini. Nah, kita ikuti saja Kang, karena kita tidak bisa masuk lebih jauh lagi, tidak bisa masuk lebih jauh. Kita hanya menyikapi saja bagaimana pergerakan tim hari ini dari berbagai partai itu. Kan partai itu kan bisa terbelah-belah. Ada calon, misalkan satu partai, tapi calonnya berbeda. Nah, itu si timnya itu di desa itu berbeda-beda Kang. Yang lebih luar biasanya mereka ya hari ini harus menggiring opini sesuai mungkin daripada arahan daripada calon legislatif itu sendiri kan. Kita nggak masuk ke arah sana, yang penting kita memantau bagaimana di desa politik hari ini kondusif, apalagi nanti menjelang untuk pilkades nih Kang. Gitu. Nah, kita ambil contoh lah bahwa yang namanya masyarakat desa itu punya kewajiban untuk mensukseskan pemilu 2024 Kang, yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari nanti. Nah, tentunya kami di sini pemerintah desa akan terus memantau, mengawasi pergerakan setiap perubahan-perubahan yang secara nasional. Nah, untuk di kabupaten mungkin hari ini seperti kalau saya lihat di Wangunsari tidak terlalu signifikan kan untuk perubahan-perubahan atau kejutan-kejutan yang dibuat oleh elit-elit politik yang ada di atas. Hanya saja mungkin ada bagian-bagian elit di bawah di desa itu mengikuti arahan-arahan sesuai perintah daripada parpol itu sendiri. Yang jelas mungkin kalau basis-basis di desa itu mengikuti perintah-perintah struktur partai. Dan hari ini tidak dipungkiri mereka sudah bergerak secara masif gitu. Jadi mereka datang ke konstituen, memberikan ABCD kan gitunya, kemudian memberikan pandangan-pandangan tentang mungkin jagoan-jagoan mereka ya seperti tentunya berita yang hari ini trending tentunya di warung kopi pun akan trending juga. Betul Kang. Kalau kita sih nggak masuk ke sana, cuman kita memperhatikan benar luar biasa gitu antusias masyarakat terhadap pemilihan presiden terutama. Kalau legislatifnya saya rasa tidak terlalu ini Kang untuk legislatifnya, tapi yang lebih kenceng inilah pilpresnya Kang. Karena memang terus disorot oleh media, sedangkan kan hari ini media sudah semua kalangan megang
sosmed semua kan, Betul, Pak, betul, gitu. Bang. Jadi memang berita yang hari ini trending kena ke semua elemen gitu, semua elemen. Nah, lalu kemudian dari deklarasi yang dilakukan oleh Anies dan Gus Muhaimin tentunya bakal ada efek yang diciptakan kepada calon-calon atau pasangan-pasangan yang lainnya, terkhusus kepada Prabowo yang Iya. kemarin digadang-gadang dengan Muhaimin juga, dasar kedatangan Partai PAN dengan Golkar sehingga ada kecemburuan mungkin dari Gus Muhaimin sehingga berpaling hati. Iya. Nah, pandangan Bapak di desa seperti apa? Kalau saya perhatikan gini Kang, semua itu tadi kepentingan. Kalau bahasa mengkhianati mungkin satu-satunya ada pengkhianat dan ada yang mengkhianati kan gitu. Seperti hanya sekarang AHY dianggap sebuah pengkhianatan kan gitu ya. Kemudian Caimin juga sama digantung oleh Gerindra Prabowo itu sendiri. Nah sehingga mungkin kejenuhan atau langkah-langkah cepat dan tepat menurut mereka itu salah satunya ya deklarasi mungkin ketika wah ini kita digantung nih, yang satu lagi kita nggak mungkin nih untuk dipaksakan maju bersama yang ini. Nah ketika itu berdasarkan tadi hitungan daripada elit politik dan pakar politik yang mereka miliki, ya sehingga terjadilah mungkin. Gitu. Karena yang satu tidak memberi kepastian, yang satu langsung melamar. Iya. Jadi langsung saja gitu. Nah itu yang namanya nasib kan di luar dugaan kita ya. Rencana itu sudah matang, tapi kan belum tentu karena kuasa Allah yang menentukan gitu kan. Tapi bagaimanapun itu proses perhelatan politik nasional Pilpres tahun 2024 lalu kemudian pergerakan politik yang dilakukan oleh elit tentunya tidak boleh melupakan peran warga desa khususnya gitu ya. Lalu kemudian apa pesan Bapak selaku pemerhati politik lah gitu ya, pemerhati politik, pegiat desa juga, aktivis juga, bahkan terus menerus ikut terjun di masyarakat, membantu masyarakat dan sebagainya. Apa pesan yang disampaikan kepada ini Kang ada dua hal yang harus sampaikan ke warga masyarakat kita. Hari ini kita menjelang pemilu 2024 yang mungkin berbeda dengan 2019 kemarin. Hari ini lebih kencang lagi ya, untuk konteks di 2024 ini. Saya harapkan kepada semua elemen masyarakat desa menyikapi hal-hal yang mungkin hari ini kan luar biasa ya di medsos, menggiring opini masing-masing daripada calon itu sendiri kan gitu maupun dari partai itu sendiri. Nah saya harap yang namanya pemimpin semua itu baik, tidak ada satu orang pun pemimpin yang beritikat baik, tidak baik kan gitu. Semuanya baik kan. Nah itu semua kita kembalikan ke masyarakat. Hanya satu hal buat pemerintah desa, buat saya sendiri menghimbau ke warga masyarakat untuk memberikan hak suaranya sesuai hati nurani mereka. Karena apa? Indonesia hari ini tidak bisa dibangun oleh perorangan atau sekelompok elit gitu. Ini keterlibatan masyarakat di desa pun harus berperan aktif untuk membangun Indonesia ke depan gitu kan. Dan yang kedua kita pun hari ini menjelang politik di desa nih kan. Nah itu pun harus kita sampaikan. Harus diperhatikan juga harus diperhatikan juga gitu. Jadi jangan hanya nasional sementara di desa kita biarkan. Nah saya harapkan ke depan di 2025 muncul figur-figur yang akan ikut kontes di dalam pilkades nanti. Nah, saya harapkan itu semua karena gini Kang, masyarakat itu berhak dipilih dan berhak memilih. Artinya kita tidak boleh membatasi ras golongan. Mereka bisa datang dari Papua, mereka bisa datang dari Aceh, bisa datang dari berbagai lah yang ada di provinsi kita bisa mencalonkan di desa Wangunsari. Nah itu hal seperti ini mungkin ada beberapa masyarakat yang belum paham tentang itu, bahwa yang namanya orang Indonesia
mau di mana saja bisa mencalonkan di desa mana saja gitu, asal berKTP WNI. Begitu Kang. Nah itu yang kita berikan pemahaman ke masyarakat, dan saya harap ke depan muncul figur-figur yang ingin memajukan Desa Wangunsari, mensejahterakan Desa Wangunsari, punya rasa memiliki ke Desa Wangunsari, dan punya konsep ke depan mau dibawa kemana ini Wangunsari. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena percuma hanya mau doang gitu. Iya. Kalau tidak punya konsep dan gagasan ya buat apa? Ya saya sih kalau ini secara manusiawi yang namanya gagasan konsep itu pasti mereka punya lah. Cuman ketika nanti saya diberi amanat siapapun itu ke depan jangan sampai terjadi polarisasi politik kan itu ya. Itu semua harus bisa merangkul. Karena ini Wangunsari milik masyarakat Wangunsari, bukan hanya kalau satu orang atau kelompok tertentu gitu kan. Itu pendewasaan politik saja. Mudah-mudahan di Desa Wangunsari muncul figur atau kemudian nanti dalam proses politiknya melahirkan pemimpin yang punya gagasan luas, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang bisa mensejahterakan masyarakat Desa Wangunsari. Dan untuk masyarakatnya jangan salah pilih ya Pak. Jangan salah pilih. Kalau masalah salah pilih itu gitu susah Kang, karena begini. Yang penting kembali ke sosok itu sendiri, sosok tokoh itu sendiri yang punya keinginan membangun desa. Nah, ketika diberi amanat oleh masyarakat, mampu nggak mengemban amanat itu. Jadi kalau masalah amanah atau enggak, itu kan sebuah perjalanan. Tapi ketika amanah itu sudah melekat, itu yang harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, seperti itu mungkin guys. Mudah-mudahan Pak Eris diberikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan nanti Tuhan merestui gagasan, kemudian rencana yang hari ini sudah direncanakan menuju Desa Wangunsari yang lebih baik, menuju Desa Wangunsari yang lebih maju, yang sejahtera masyarakatnya. Terima kasih obrolan berat ini dari mulai nasional sampai ngobrolin desa. Mudah-mudahan manfaat ya Pak Eris. Dan terima kasih atas ilmunya. Pantengin terus guys Wangunsari Channel. Kita akan mengundang tamu-tamu yang lebih istimewa. Terima kasih Pak Eris atas waktunya. Semoga sehat selalu, diberi kekuatan dalam menjalankan tugas, dan disehatkan selalu. Oke guys, terima kasih. Kita akan kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.